Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat terus dioptimalkan. Petugas menggelar razia secara rutin baik siang maupun malam. Rapid antigen juga dilakukan. Tempat usaha yang melanggar terpaksa dilakukan penutupan sementara. Masa PPKM darurat terus dimaksimalkan di Kota Madiun. Operasi Justisi digelar Senin 5 Juli 2021 malam. Berbagai pelanggaran masih ditemukan petugas. Bahkan, 2 orang tercatat positif berdasarkan rapid antigen yang digelar di lokasi temuan pelanggaran. Keduanya langsung dibawa ke Asrama Haji Kota Madiun untuk diberikan tindakan lanjutan. Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya turut dalam gelaran Justisi PPKM darurat berdasarkan instruksi Wali Kota nomor 15 tahun 2021 tersebut. Sejumlah lokasi dikunjungi dan penindakan pun dilakukan, seperti yang terlihat di Jalan Kapuas, kawasan Stadion Wilis, hingga stasiun. Petugas mendapati sejumlah pedagang yang masih melebihi batas aktivitas berjualan. Selain itu, juga ditemukan pedagang yang masih melakukan layanan makan di tempat. Rapid antigen di tempat pun dilakukan kepada sejumlah pelanggar. Tempat usaha yang kedapatan melanggar juga dilakukan penutupan untuk 3 hari ke depan. Hal ini dilakukan sebagai efek jera. Selain itu, waktu 3 hari penutupan juga sebagai antisipasi jika muncul kasus baru, mengingat virus COVID-19 juga membutuhkan waktu inkubasi sebelum terdeteksi. Malam ini kami tadi sepakat untuk melakukan justisi sekaligus penindakan terhadap tempat-tempat usaha yang kurang mematuhi atau malah bahkan tidak mematuhi Inwal nomor 15 Kota Madiun. Tadi kita ke beberapa titik, ada di Jalan Kapuas, kemudian kita ke stadion, kemudian kita di sini di stasiun. Dan beberapa kali juga tadi di stadion kita melakukan antigen, tidak ditemukan, tapi memang masih ada pelanggaran karena mereka tetap ada menggelar tikar untuk dine-in, untuk makan di tempat gitu. Dan kita sudah sampaikan bahwa itu adalah tidak boleh dan mereka berjanji untuk tidak diulangi lagi. Jadi kita akan lihat nanti ke depannya gimana. Kemudian yang di depan stasiun ini delalah ditemukan 2 yang positif dan akhirnya kita tutup untuk tempat usahanya selama 3 hari ke depan untuk efek jera juga dan untuk memberi waktu kepada yang tadi ditemukan dine-in untuk bisa memeriksa kesehatannya, karena mungkin masa inkubasinya bisa 3-5 hari. Kita sarankan untuk mereka istirahat di rumah, tidak keluar kamar, dan menyampaikan kepada orang tua masing-masing bahwa temannya ada yang terkonfirmasi positif antigen. Tak heran, kontak erat di lokasi diminta untuk menjaga kesehatan dan segera melaporkan jika muncul gejala. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim Satgas COVID-19 Kota Madiun kembali melakukan pengecekan di beberapa lokasi di Kota Pendekar. Kali ini, tim kembali menertibkan beberapa rumah makan yang diketahui melakukan pelanggaran. Setidaknya, 2 rumah makan terpaksa dilakukan penutupan sementara hingga 3 hari ke depan. Lantaran ditemukan pelanggaran Instruksi Wali Kota atau Inwal nomor 15 tahun 2021 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Pendekar. Temuan pelanggaran mengemuka setelah tim Satgas COVID-19
kembali melakukan gelaran operasi justisi Selasa 6 Juli 2021. Petugas menemukan adanya aktivitas makan di tempat yang sementara tidak diperbolehkan selama PPKM darurat tersebut. Selain itu, rapid antigen juga dilakukan, dengan hasil 1 orang didapati positif. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayu Miko Saputri mengatakan, aktivitas jual beli hanya diperbolehkan pesan bawa pulang atau take away. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan dan rumah makan yang kedapatan melanggar langsung dilakukan penutupan. Indaraya berharap masyarakat semakin mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini penting mengingat penularan COVID-19 masih terus terjadi. Indaraya menyebut masyarakat sejatinya semakin tertib saat ini. Hal itu terlihat dari pemakaian masker dan jaga jarak. Pun sebagian besar tempat usaha yang bergerak pada bidang kuliner juga telah melaksanakan sistem take away. Namun, bukan berarti pengawasan kendor. Sebaliknya, pemantauan terus dilakukan siang dan malam. Meskipun begitu, terbukti masih ditemukan adanya sejumlah pelanggaran. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Madiun terus dioptimalkan. Kali ini, giliran sektor industrial yang menjadi sasaran peninjauan Kamis 8 Juli 2021. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayu Miko Saputri menyebut, sektor industrial dan perbankan cukup baik dalam menerapkan aturan PPKM darurat ini. Instruksi Mendagri terkait PPKM darurat tersebut memang telah disempurnakan. Sejumlah poin diubah termasuk aturan WFH untuk perkantoran. Perubahan Inmendagri tersebut baru diterima Kamis pagi. Forkopimda Madiun merespon cepat perubahan aturan ini dengan meninjau penerapannya di lapangan. Wawali juga menyebutkan kalau hasilnya yang seperti ini sangat diharapkan. Kendati secara keseluruhan telah baik, bukan berarti tidak ditemukan kekurangan. Wawali menyebut sirkulasi udara sejumlah perkantoran tersebut masih kurang baik. Pasalnya, ruangan memang didesain ber-AC karenanya minim ventilasi. AC dinilai menjadi salah satu media penyebaran virus. Tak heran jika lebih baik mengurangi penggunaan AC. Kita datang tadi ke PTKI, ke Inka, ke Juagung. Mereka ini sudah menerapkan PPKM darurat. Kondisi pegawai tadi karyawan di bawah 50%. Bahkan memang ada yang sampai WFH 75% di PTKI. Kemudian beralih ke sektor perbankan, keuangan. Ini tadi kunjungan pertama ke BRI untuk penerapan 50% sesuai dengan Mendagri nomor 18 yang tadi pagi baru kami terima. Sektor-sektor yang tadi kami datangi memang paling nggak maksimal 50%. Dan itu alhamdulillah di Kota Madiun beberapa yang tempat kami singgahi tadi sudah menerapkan itu. Tak hanya itu, rombongan juga meninjau pos penyekatan. Terdapat 8 kendaraan yang terpaksa diputar balik. Sebab tidak mengantongi kelengkapan surat-surat seperti yang disyaratkan dalam PPKM darurat. Selain itu, pengendara juga tidak memiliki urusan yang kritikal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat juga dilakukan. Berbagai rapat koordinasi digelar untuk memastikan PPKM darurat berjalan maksimal. Sementara itu, vaksinasi COVID-19 juga terus berjalan.
Kali ini, vaksinasi digelar oleh PT KAI untuk para penumpangnya. Evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat terus dilakukan. Rapat koordinasi atau rakor kembali digelar pada Rabu 7 Juli. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri mengikuti gelaran rakor secara virtual dari Balai Kota Madiun. Menko Maritim sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan mobilisasi masyarakat harus semakin ditekan, utamanya mobilisasi antar daerah yang dinilai masih rentan. Menko Luhut juga menyinggung soal pemakaian masker, utamanya di Provinsi Bali. Laporan yang diterimanya masih ditemukan warga lokal dan asing yang tidak memakai masker. Tak heran, pendisiplinan pemakaian masker juga harus lebih dioptimalkan. Menko Luhut juga menginstruksikan kepada BNPB terkait masker. Rakor implementasi PPKM darurat memang terus dimaksimalkan. Bahkan Menko Luhut sudah menjadwalkan untuk kembali menggelar rakor 2-3 hari ke depan, tak terkecuali di hari libur. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menjelaskan mekanisme pemenuhan tempat perawatan pasien COVID-19, yakni dengan cara mengkonversi ruang rawat inap menjadi ruang perawatan COVID-19. Namun, besaran penggunaan ruang rawat tersebut juga menyesuaikan keterisian ruang penanganan COVID-19 saat ini. Selain itu, Gubernur Khofifah juga menjelaskan terkait progres vaksinasi di Jawa Timur, yakni sebesar 5,4 juta untuk dosis pertama dan 2,2 juta untuk yang dosis kedua. Gubernur juga melaporkan meningkatnya zona berisiko tinggi di Jawa Timur, yakni dari semula 3 daerah zona merah menjadi 20 daerah yang berzona merah saat ini. Begitu pula untuk zona orange yang juga bertambah dan sudah tidak ada zona kuning di Jawa Timur. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya menyebut rakor penting untuk menentukan langkah kebijakan ke depannya, khususnya kebijakan di Kota Madiun. Apalagi Kota Madiun saat ini masih berstatus zona merah atau daerah dengan risiko tinggi. Karenanya, Wawali berharap masyarakat patuh dan selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity juga didukung oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Mulai 5 Juli 2021, perusahaan penyedia jasa transportasi darat itu menggelar vaksinasi COVID-19 gratis bagi calon penumpang kereta api. Salah satunya seperti tampak di Stasiun Besar Madiun. Ikswan Hendri Wintoko selaku manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun menuturkan fasilitas vaksinasi ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan TNI Angkatan Darat Kota Madiun sebagai bentuk dukungan program pemerintah pada pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya pada sektor transportasi. Lebih lanjut, Ikswan menjelaskan bahwa kegiatan vaksinasi di Stasiun Besar Madiun dibuka mulai pukul 8 pagi hingga kuota terpenuhi. Adapun persyaratan mendapatkan fasilitas ini antara lain telah berusia lebih dari 18 tahun, belum pernah mendapatkan vaksin dosis pertama, menunjukkan kode booking tiket kereta api yang sudah dibayar atau tiket kereta api jarak jauh yang berlaku, dan datang pada H-1 sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Kemudian calon penumpang harus dalam kondisi yang sehat dengan suhu tubuh normal atau suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Bagi ibu hamil, bisa mendapatkan vaksinasi setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan. Ikswan menambahkan, pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali yang telah ditetapkan mulai 3-20 Juli 2021, PT KAI Daup 7 Madiun melakukan penyesuaian regulasi persyaratan keberangkatan penumpang kereta api, yakni pada calon penumpang kereta api jarak jauh diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil pemeriksaan RT-PCR dengan hasil negatif yang berlaku 2 kali 24 jam, atau membawa rapid test antigen dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Sedangkan pemeriksaan dengan metode genus sudah tidak berlaku. Di samping itu, calon penumpang kereta api wajib melampirkan bukti sertifikat telah melakukan vaksin pertama dalam bentuk kartu vaksinasi, e-sertifikat, ataupun bukti elektronik vaksin yang menyatakan telah disuntik vaksin. Ikswan juga berharap melalui layanan vaksinasi di Stasiun Besar Madiun ini dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, serta dapat memastikan bahwa penumpang kereta api yang telah melakukan perjalanan adalah penumpang yang telah melakukan vaksin dan bebas COVID-19. Ini pelayanan vaksin COVID-19 ini di sementara ini dilakukan di Stasiun Madiun ya. Insya Allah nanti ke depan bisa bertahap ke stasiun besar lainnya. Untuk yang ada di Madiun ini, kami bekerja sama dengan Detasemen Kesehatan Tentara atau DKT Jalan Pahlawan nomor 79
dilakukan adalah untuk memberikan vaksinasi di stasiun mulai dari operasional jam 8.00 hingga jam 12 karena keterbatasan personel dan ketersediaan alokasi kuota vaksin juga itu sepenuhnya dari pihak DKT. Kami hanya menginformasikan untuk melayani kepada para pelanggan yang akan bepergian. Ingat, meskipun sudah punya surat atau sertifikat vaksin, mereka harus tetap kemudian melanjutkan pemeriksaan rapid antigen di tempat yang disediakan seharga Rp85.000. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Percepatan vaksinasi terus berjalan di Kota Madiun. Vaksinasi kali ini datang dari instansi kepolisian. Polres Madiun Kota setidaknya menggelar vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk wilayah Kecamatan Manguharjo Sabtu 10 Juli 2021. Wakil Wali Kota Indaraya Ayumiko Saputri hadir guna memantau jalannya vaksinasi di klinik Bayangkara tersebut. Wali berharap target vaksinasi bisa semakin cepat tercapai. Harapannya vaksinasi sudah bisa mencapai 50-70% pada Agustus mendatang. Target itu bukan tak mustahil digapai jika semua pihak turun tangan. Seperti diketahui, instansi TNI juga melaksanakan vaksinasi massal beberapa waktu yang lalu. Ini adalah agenda dari Polres yang kebetulan mengadakan vaksinasi untuk masyarakat, terutamanya wilayah Mangu, dikoordinasi oleh Babin, dan sasaran hari ini adalah 160 orang untuk vaksinasi dosis pertama. Gitu. Dan ini adalah wujud dari sinergitas dari pemerintah Kota Madiun dengan Polri yang kita bersama-sama menggalakkan vaksinasi supaya tercapai target sampai Agustus bisa sampai ke 50 atau 70%. Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Jos Indra Lanawira menyebut pihaknya telah mendapatkan 78 vial vaksin dari Bindoges Polda Jatim. Jumlah itu dapat bisa untuk 800 sasaran. Pemerataan dilakukan dan pihaknya sengaja membagi jatah 800 sasaran itu untuk 5 kecamatan wilayah hukum Polres Madiun Kota, yakni Kecamatan Manguharjo, Kartoharjo, Taman, Sawahan, dan Jiwan. Pendataan tersebut akan dilakukan oleh Babin Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pernah 15 pemakaman dalam sehari. Petugas pemulasaran jenazah secara prokes hingga tak pulang 2 hari semalam. Informasinya sesaat lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Kasus kematian akibat COVID-19 semakin tinggi belakangan ini. Tak heran, beban petugas pemulasaran jenazah secara protokol kesehatan juga semakin berat. Bagaimana tidak, petugas sempat memakamkan hingga 15 jenazah dalam sehari. Mereka bahkan sempat tidak pulang selama 2 hari semalam demi menjalankan tugas tersebut. Perjuangan teman-teman dalam menghadapi epidemi COVID ini cukup parah, ya. Tidak mengenal waktu, hujan, dalam keadaan apapun juga harus berangkat. Kepada semua masyarakat, kami menghimbau untuk mematuhi protokol prokes yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar memperingan pekerjaan tim kami. Terutama di Madiun, kita pernah mengalami sehari semalam itu sampai 15 kali pemakaman dan harus tidur di lapangan. Kendala yang kami hadapi bila mana hujan dalam kondisi apapun, terjadi lumpur, kadang kemarin itu terjadi kijing atau maisan itu jatuh di liang lahat. Akhirnya kita juga mengalami kebingungan, tapi bagi kami bukan suatu halangan. Akhirnya kita pindahkan kijing untuk dimasukkan kembali ke tiang lahat, dan jenazah pun akhirnya ditaruh di tempat yang kosong kembali. Kalau menurut kita COVID itu ada, coba kepada seluruh masyarakat Kota Madiun terutamanya untuk mematuhi daripada protokol kesehatan dengan melakukan 3M yang sudah berlaku
dan tolong dengan itu Anda akan memperingan daripada petugas kita atau tugas-tugas kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Pernah kita mengalami 2 hari 2 malam kita nggak pulang dan harus tidur di lapangan, yang notabene karena kondisi atau keadaan yang banyak korban terpapar harus kita kebumikan. Untuk penggunaan APD memang sangat menyakitkan bagi teman-teman kita karena menguras daripada tenaga ataupun keringat yang keluar. Harus kita mencari komponen atau komposisi makanan yang untuk mereka bisa untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan itu. Kita tidurnya di lokasi itu di makam dekat dengan tempat yang mau kita kerjakan. Itu pun tidur tidak terlalu jenak karena faktornya ya karena kondisi cuaca udara yang dingin, tapi kita demi kemanusiaan kita berjalan. Paling malam melihat kondisi Mas ya, dalam arti kondisi di mana jenazah itu sudah siap dan ready, galian sudah ada, jam 1, jam 2 malam kita harus melakukan pemakaman juga. Perjuangan teman-teman dalam menghadapi epidemi COVID ini cukup parah ya, tidak mengenal waktu, hujan, dalam keadaan apapun juga harus berangkat. Pernah kita mengalami 2 hari 2 malam kita nggak pulang dan harus tidur di lapangan, yang notabene karena kondisi atau keadaan yang banyak korban terpapar harus kita kebumikan. Cuman memang beban kerja itu jauh lebih terasa berat ketika ada pandemi ini, terutama karena load pasien dan prosedur yang harus kita lakukan yang membuat beban kerja itu semakin berat. Hampir 50% lebih itu semuanya kita terima pasien COVID. Insecure mungkin ya, jadi kita juga punya keluarga di rumah, harus ketemu. Jadi setiap pasien yang terinfeksi COVID masuk ke ruangan isolasi COVID, kita layani dengan menggunakan APD level 3 seperti ini. Jadi untuk pakaiannya aja udah gerah, apalagi kalau kita tambah layani pasien yang sudah terinfeksi COVID. Kami menghimbau untuk mematuhi protokol prokes yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar memperingan pekerjaan tim kami. Pesan kita ya, patuhi prokes saja sudah cukup menurunkan jumlah lonjakan pasien. Kita bukan perlindungan terakhir untuk kalian, tapi dengan menaati prokes, kalianlah yang melindungi kalian dan keluarga kalian sendiri. Saya penyintas COVID-19. Saya dan keluarga terkonfirmasi COVID pada tanggal 18 Juni 2021. Kasus saya berawal dari hasil tracing keluarga yang sebelumnya lebih dulu terkonfirmasi COVID. Kami menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isoman, kami merasakan gejala demam, batuk, dan pusing. Bahkan suami saya sempat sesak dan muntah. Seharusnya dia dirujuk ke rumah sakit, tapi saat itu rumah sakit penuh. Terpaksa kami menjalani perawatan telemedicine dan setiap hari kami dipantau oleh tenaga medis setempat dan dikirim obat-obatan. Untuk teman-teman, selalu lindungi diri kita dan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID dapat menjangkiti siapa saja dan di mana saja. Pandemi ini tentunya berdampak sangat berat untuk UMKM seperti kami.
setahun lebih kami harus memutar otak dan juga berinovasi tiada henti. Untungnya pemerintah masih memberikan solusi dalam bentuk pembelian take away atau delivery. Maka dari itu kami harap rekan-rekan yang saat ini mendengarkan atau melihat video ini, yuk bela dan beli produk teman-teman UMKM sendiri. Karena dengan Anda membeli produk-produk UMKM sendiri, Anda membantu mereka bertahan di tengah pandemi. Semoga COVID segera musnah dari muka bumi. Sebenarnya untuk masa-masa pandemi ini orderan tetap ada sih, cuma cukuplah buat keluarga di rumah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap disiplin, patuhi aturan prokes yang ada. Yang jelas kami berharap pandemi ini segera berakhir. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Rangkaian peringatan Hari Jadi Dewan Koperasi Daerah atau Dekopinda Kota Madiun telah dimulai. Senin 5 Juli, bertempat di UPTD PMI Kota Madiun Jalan Bali, terselenggara bakti sosial donor darah yang diikuti hampir 30 orang. Sukamto selaku Ketua Panitia HUT ke-74 Dekopimda mengatakan, adanya bakti sosial donor darah ini dipilih sebagai bentuk bakti kepada masyarakat. Selain bermanfaat, pelaksanaan donor darah tidak perlu melibatkan banyak massa. Di sisi lain, ia juga berupaya menghapus stigma donor darah saat pandemi. Menurutnya, banyak masyarakat yang ragu untuk melakukan donor darah di masa pandemi. Saya pikir donor darah adalah satu kegiatan yang satu sangat bermanfaat bagi orang banyak, dan kedua tidak perlu melibatkan massa karena jam bisa kita atur sedemikian rupa. Kehadiran orang kita toto sedemikian rupa sehingga akan sedikit mengena kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Madiun. Ini yang paling bisa kita lakukan untuk gerakan koperasi untuk yang bisa saat ini. Lebih lanjut, dirinya mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendonorkan darah saat pandemi. Sebab mulai dari proses screening hingga pengambilan donor sudah menyesuaikan dengan standar operasional prosedur COVID-19. Apalagi, stok darah di PMI cukup berkurang drastis dibanding saat hari normal. Karenanya pada peringatan Hari Koperasi kali ini, dirinya mengajak masyarakat untuk berdonor darah. Selain itu, dirinya juga mengatakan, selama pandemi, koperasi-koperasi di bawah binaan Dekopinda juga memberikan pelunakan pengembalian hingga penangguhan pinjaman yang aturan sepenuhnya diserahkan ke pengurus koperasi yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian saja informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.